Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa ikhtarahumullahu 'alan nasi ajma'in. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Hadirin muliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, karena di kalangan sebagian salaf mereka mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Semua nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah maka dia adalah bencana atau musibah atau juga ujian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, maudhu kita di kesempatan pagi hari ini tentang al-mu'awwiqat fi tahsil al-ilm, kadzalika turuq li tahsil al-ilm. Penghalang-penghalang ilmu sampai kepada kita, juga beberapa jalan yang menyampaikan ilmu kepada kita sekalian. Diambil dari ma'alim fi tariq talab al-ilm, alawa'iq talab, kemudian tariq ila al-ilmi, afatul ilmi, dan juga beberapa yang lain. Cuma bagian yang mu'awwiq kita ambil dari ma'alim fi tariq talabil ilm. Sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan tidak ingin kalau kita bisa mendapatkan hidayah, maka dari itu caranya sangat banyak. Dan Ibnu Qayyim menjelaskan madakhil asy-syaitan 'ala salihin. Di antara pintu masuk syaitan terhadap orang-orang saleh adalah mereka dihalangi dari ilmu. Karena ilmu segala-galanya. Ilmu adalah qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu juga yang menjadikan seorang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ilmu juga yang menjadikan seorang bisa beribadah dengan benar kepada Rabbnya. Dan banyak lagi keutamaan yang lain. Maka dari itu dia berusaha untuk menghalang-halangi kita dari jalan ilmu ini. Beliau Syekh Jibrin dan juga beberapa ulama yang lain menjelaskan, di antara yang pertama yang menjadi penghalang pertama adalah fasadun niyat. Jadi penghalang ilmu dari penghalang ilmu yang pertama ini rusaknya niat, fasadun niyat. Dan kita tahu bahwasanya innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan bergantung dari niat. Apabila niatnya dia salah, maka tidak akan didapat apa yang diharapkan. Oleh karena itu, di antara yang dijelaskan Ibnu Qayyim, wajibnya kita meluruskan niat dalam mencari ilmu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, yurfa'u al-jahlu an nafsihi. Kalau kita belajar, tujuannya di antaranya supaya menghilangkan kebodohan dari diri kita. Dan bagaimana seseorang akan dia beribadah kepada Allah dengan benar ketika ilmu dia tidak dapatkan. Dan untuk mendapatkannya butuh keikhlasan. Maka dari itu kalau niatnya salah,
maka dia lam yahsul syai'an, tidak akan dia dapatkan sesuatu darinya. Nah, berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata dia, tidak ada yang lebih berat dalam diri kita ini min niyyati, dari niatku, meluruskan niat supaya tidak keliru. Maka dari itu niat yang lurus ini di awal atau qabla al-amal, wa fi athna'il amal, wa fi akhiril amal, wa ba'dal amal, wa fi da'wah fil amal. Jadi ikhlas itu ada pada banyak bagian. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika beramal, ikhlas setelah dia beramal, dan ikhlas ketika mendakwahkan amalan. Faqala Hasan al-Basri, Hasan al-Basri, man talabal ilma, siapa yang dia belajar ilmunya ini, kemudian ya akhirat, maka dia akan dapatkan. Ini kata Hasan al-Basri. Kemudian wa man talaba al-ilma li'arad min ad-dunya, dan siapa yang dia belajarnya karena dunia, au jah, atau karena kedudukan, au mal, atau karena harta, maka la syai'a fiha, tidak ada bagian darinya sedikit pun. Tetapi dia akan dapatkan mungkin sebagian kecil dari dunia yang dia cari. Sebagaimana hadis yang umum di awal, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha, maka dia akan dapatkan dua niatan tadi. Mungkin dunia dia dapatkan, mungkin juga dia mendapatkan wanita yang hendak dia cari, tetapi keridhaan Allah dia tidak dapatkan. Fa amma Malik ibnu Dinar, sementara Malik ibnu Dinar dia mengatakan, man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu, dia mencari ilmu tapi li ghairillah, untuk selain tujuan untuk Allah Ta'ala, maka ilmunya ini akan menolak dia. Ilmunya tidak akan barakah, ilmunya akan jauh darinya. Mungkin dia dapatkan gelar, tapi tidak akan dapatkan nilai dan inti dari ilmu yang dia cari. Oleh karena itu fasadun niat, rusaknya niat, itu sebab yang paling besar untuk merusak keberkahan dari ilmu. Kata Abu Abdullah Ar-Zabari, ya, beliau mengatakan rahimahullah, kata beliau, ilmu itu, kata beliau, adalah tergantung dari keikhlasan. Apabila dia ikhlas seseorang mencarinya, maka dia akan mendapatkan warisan dari ilmunya yang banyak. Dia akan dapatkan, keikhlasannya ini akan mendapatkan pemahaman yang benar, dan itu akan membuahkan buah yang sangat banyak. Nah, termasuk juga Ibrahim An-Nakhai, dia mengatakan, man talabal ilma, siapa yang mencari ilmu tetapi nawa, dia niatnya itu laisa lillahi ta'ala, bahkan dia li ghairillah, mencarinya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya keberkahan dari ilmunya, sebagaimana halnya Allah akan jauhkan dia dari kecukupan, dia akan merasa kurang. Tetapi sekali lagi, kalau dia mengharap pahala dari Allah, Allah akan cukupkan dengan ilmunya. Mungkin yang dia dapat adalah sedikit, tapi dia akan bisa mengamalkan, kemudian dia akan dakwahkan dengan baik. Ringkas cerita, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah hubu syuhrah. Ini juga penyakit. Hubu syuhrah, atau cinta atau ingin agar dia dikenal. Hubu syuhrah hadza minad-da'. Ya, ini termasuk bagian penyakit bagi seorang talibul ilm. Bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ya na'ayal Arab, wahai orang-orang Arab atau bangsa Arab, ya na'ayal Arab, thalathan. Jadi Nabi mengucapkan 3 kali, akhwafu ma akhafu alaikum ar-riya wasyahwatul khafiyyah. Sesungguhnya aku takutkan dari kalian, pertama adalah riya, dan yang kedua syahwatul khafiyyah. Syahwat khafiyah ini yang dimaksud di sini adalah diantaranya hubus syuhrah. Ini syahwat khafiyah, ingin dikenal, ingin supaya dia tampil dan yang lain. Ini juga penyakit. Dan ini nasihat buat kita sekalian. Sebagian orang ketika dia semakin dikenal, kemudian semakin besar ujiannya sesungguhnya.
Nah, dua penyakit hati yang disebutkan oleh Nabi, ar-riya'u wa syahwat al-khafiyyah. Riya dan syahwat khafiyah, dan ini dua penyakit yang sama-sama kalau dibiarkan dia akan menggerogoti keikhlasan, kemudian tak ada nilai apa-apa yang dia dapat. Nah, oleh karena itu di sebagian ulama muasirin yang pernah mungkin kita dengar dalam beberapa muhadarah beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dipuji habis-habisan ketika beliau hendak berceramah atau memberikan nasihat. Apa kata beliau kepada MC yang membawa acaranya? Dia bilang, la taqul dzalik, jangan mengatakan seperti itu. Kemudian beliau merendahkan diri. Begitu juga Syekh Nasir Al-Albani ketika dikatakan akan memberikan tausiah satu orang muhadits di zaman ini, kemudian disebutkan pujian-pujian. Apa kata Syekh? Beliau mengatakan, ana min tuwalibil ilm, saya adalah seorang yang penuntut ilmu yang masih kecil. Dan banyak lagi para ulama yang mereka enggan untuk disebutkan apa yang seharusnya menjadi haknya mereka. Sampai ada di antara mereka yang menolak disebutkan dengan panggilan syekh, katanya, ma ana illa talib, tidaklah aku kecuali seorang penuntut ilmu. Kata Imam Ibnu Athir, faqala Ibnu Athir, dia mengatakan syahwat khafiyah fi hadzal hadits, syahwat khafiyah di hadis ini adalah maksudnya hubus syuhrah, dia ingin agar orang melihat amalannya. Maka dari itu di antara hal yang membedakan di kalangan salaf dengan kalangan khalaf, amma fi zamani salaf kathratul ulama wa qalilul khutaba. Di kalangan salaf mereka itu banyak ulamanya, sedikit khatibnya. Dan di akhir zaman seperti di zaman kita sekarang, banyak khatibnya dan sedikit ulamanya. Jadi orang yang khutbah, orang yang berceramah sangat banyak, tapi sedikit orang yang alim. Nah, Mahmud ibn Rabi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau menceritakan, katanya, falama mata Shaddad ibnu Aus, Shaddad bin Aus, kalau nggak salah dia meninggal di tahun sama dengan meninggalnya Aisyah. Aisyah meninggal di tahun 58 Hijriyah. Nah, dia mengatakan, akhafu min ba'di, aku sangat takutkan, ala ummati, terhadap umatku setelah aku, adalah syahwat khafiyah. Apa itu syahwat khafiyah? Adalah al-farah. Ya, dia senang ketika orang memujinya. Ya, mirip dengan riya, ya. Atau mungkin ini teman dekat dengan ujub, karena Imam Syafi'i menjelaskan bahwa ujub adalah babul awal minar riya. Pintu pertama sebelum riya dia adalah ujub. Ada qala Syafi'i. Jadi qabla al-kibr, sebelum kibr itu ujub dulu. Atau definisi yang lain, anta tara syai'an fi nafsik, engkau melihat dirimu ada sesuatu, orang lain tidak mendapatkan atau orang lain tidak ada, jadilah dia ujub. Makanya Ibrahim bin Adam mengatakan, ujub imma bil mal, mungkin dengan harta dia ujub, wa imma bil jah, mungkin juga dengan kedudukan, wa imma ya bi surah, bisa juga dengan wajah, bisa juga dengan yang lain. Terkadang seseorang dia ujub dengannya, maka semua orang yang sombong pertamanya adalah ujub. Dan iblis, satu di antara kesalahan yang dia lakukan, dia ujub dengan mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, diciptakan aku dari api sementara Adam dari tanah. Jadi memang itu nantinya sombong, tetapi pertama kali dia akan ujub. Maka dari itu kata Mahmud ibn Rabi ketika dia mengatakan tentang Shaddad ibnu Aus yang dia menceritakan tentang apa yang Nabi SAW sampaikan yang dia dengar. Sesungguhnya yang ditakutkan diantaranya adalah syahwat khafiyah. Wa mahiyya, apa itu syahwat khafiyah? Adalah senangnya seseorang dengan pujian orang lain jika dia berbuat amal baik. Jadi oleh karena itu, seorang yang beramal baik, ketika ada orang memuji, jangan merubah niat. Maka dari itu tentang masalah sedekah sir dengan sedekah alaniyah, ada keutamaan sedekatus sir. Kenapa? Karena sedekah yang tersembunyi, dia tidak berharap pujian dari orang. Ketika namanya disebut, dia bersedekah, lalu kemudian ada pujian, ini kadang merubah niat.
Nah, oleh karena itu seorang hamba yang dia misalnya dia senang dipuji, itu dikhawatirkan masuk dalam kategori apa yang Nabi SAW katakan, man samma'a samma'a Allahu bih wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Barang siapa yang ingin dia didengar-dengar amalannya, maka Allah akan menyebarkan aibnya. Samma Allahu bihi, Allah akan sebarkan aib dia. Wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Siapa atau beramal karena riya, maka akan buka ya niatan tersebut, riaknya tadi, di hari kiamat. Ala kulli hal, di sebagian syarah tentang hadis ini menjelaskan larangan seseorang untuk dia senang ketika dipuji orang lain, atau kemudian jadilah dia menjadi orang yang jatuh kepada riya. Jadi umumnya Allah taala alam, syahwatul khafi ini muqaddimah dari riya, sementara ujub muqaddimah dari sombong. Semua orang riya pertamanya dia, atau apa ya, bukan pertamanya. Jadi syahwat khafiyah adalah bagian dari riya. Syahwat khafiyah bisa jadi dia bagian dari riya. Nah, dan sekali lagi bahwa pernah Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah mengatakan tentang masalah syahwat khafiyah ini. Kata beliau, syahwat khafiyah hiya musibah. Syahwat khafiyah adalah musibah. Itu kata Imam Ahmad. Liman, kata dia, disebutkan syahwat khafiyah ini musibah bagi orang yang beramal. Illa man rahimahullah, kecuali orang-orang yang dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala, sehingga tidak berpengaruh baginya dipuji tidak dipuji, sama saja. Taib. Salisan, yang ketiga, minal mu'awwiqat, di antara penghalang-penghalang ilmu sampai kepada kita adalah ijtinabu min halaqatil ilm, atau tarku halaqatil ilm. Dia menjauh atau pergi dari tempat belajar atau halaqah ilmu. Yang sahih, memang yang sahih, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Itu yang asal. Nah, kemudian seorang mungkin dia beralasan banyak, ya, sehingga ketika ada majelis ilmu dia lari. Dan lari dari majelis ilmu adalah satu di antara penghalang ilmu itu sampai kepada seseorang. Maka dari itu di kalangan salaf ada yang satu hari dia ada 16 halaqah dia hadiri, dari mulai habis subuh sampai dia tidur 16 halaqah. Di antara mereka ada yang membeli ikan untuk dimasak. Kemudian ternyata zaman itu belum ada kulkas, kita tahu ya. Dibelilah, kemudian mau memasak, dia pindah ke halaqah hadis. Kemudian setelah itu pindah lagi ke halaqah berikutnya, dan sampai dia malam tidak sempat untuk memasak ikan sampai basi, dan begitulah yang terjadi. Nah, intinya yang ketiga ini, seseorang dia dalam keadaan ghaflah an majlisil ilm, atau dia ibtiad, menjauh darinya. Rabian, yang keempat di antara muawwiqat tahsil al-ilm adalah al-i'tidhar bil istighal. Jadi dia beralasan sibuk. Al-i'tidhar bil istighal. Jadi alasannya selalu ada. Ayo kita ngaji, dia bilang saya sibuk. Sebetulnya alasan sibuk ini, hatta orang yang tidur aja punya alasan sibuk. Karena dia sibuk tidur. Sampai orang yang semua orang bisa beralasan. Jadi alasan ini ternyata di kalangan salafus saleh itu tidak ada. Coba kita misalnya bisa membayangkan, di waktu yang sama seorang sahabi, ya, dia ngurusin keluarganya. Di waktu yang sama dia pun ngurusin anak-anaknya, menyiapkan urusan di dapur. Di waktu yang sama dia mengajar. Di waktu yang sama dia juga belajar, dan begitulah seterusnya. Jadi harusnya seorang mukmin dia pakai waktunya sebaik mungkin, dan itu amanah, dan itu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Sebagaimana halnya la tus'aluna yauma idzin anin naim, di antara nikmat adalah waktu. Sebagian orang juga mengatakan tidak mungkin kita belajar seseorang dalam keadaan sudah sangat sibuk, ya. Bahkan sampai ada orang untuk yang wajib aja nggak dikerjakan. Ketika salat duhur ada di kantornya.
dia salatnya hanya di misalnya di ruangan kantor. Kalau dia laki-laki ya. Kemudian asar juga dia sedang pulang dari kantornya, masih di jalan. Kemudian maghrib baru sampai dan masih capek, nggak sempat ke masjid. Isya sudah mulai ngantuk dan dia pun tidur. Subuh ketiduran. Jadi akhirnya semua bisa dicari alasannya. Untuk lebih memudahkan urusan, sekarang kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Apakah kita layak mengatakan, wahai Allah, mohon maaf, saya sangat sibuk, tidak sempat sholat malam, tidak sempat baca Al-Quran. Dan kadang-kadang selalu ada alasan. Kalau misalnya setiap kita diperintahkan menghafal Quran, lalu beralasan, saya sudah tua atau saya sangat sibuk, apakah kita layak mengatakan kepada Allah? Padahal kalau dicoba bisa. Jadi oleh karena itu ini al-i'tizar bil istighal ini diantara penghalang ilmu yang keempat. Kemudian yang kelima diantaranya adalah tarku talab al-ilmi fi istighar, meninggalkan belajar ilmu di waktu kecil. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama dalam syair mereka, dalam istilah yang mereka kita kenal dan kita dengar. Apa kata mereka? Talabul ilmi fi istighar kan naqsin fil hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu. Wa talabul ilmi fil kibar, menuntut ilmu di waktu besar seperti memahat di air, memahat di atas air. Jadi nulis-nulis di atas permukaan air segera akan hilang. Nah, dulu Hasan al-Basri rahimahullah dia juga pernah mengatakan talabul hadis, menuntut hadis atau menuntut ilmu hadis fi sighar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu-batuan. Makanya di kalangan ulama yang mereka dahulunya di waktu kecil seperti Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, mereka belajar dari umur 6-7 tahun. Akhirnya mereka sampai tua selalu mereka dalam keadaan hafal apa yang didapat, padahal yang dipelajari waktu usianya 5 tahun itu tidak lupa. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan peringatan kan, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Allah Ta'ala Rabb kalian sampai datang kematian. Hatta ya'tiyakal yakin, maksudnya hatta atakal maut. Jadi kalau ditanya sampai kapan kita belajar, sampai kita dicabut nyawanya. Kapan kita mulai belajar? Dari mulai seorang dia ada akalnya, dia berusaha untuk belajar. Maka dari itu kadang-kadang yang terjadi adalah sudah terlambat. Seorang baru dia sadar pentingnya ilmu setelah umurnya khamsinat, 50 tahunan, atau bahkan sittinat, 60 tahunan baru sadar. Tapi tidak mengapa, terlambat itu lebih baik daripada tidak. Ada seorang ibu-ibu umurnya 72 tahun, kemudian dia bilang, saya mau ngapalin Quran, bisa tidak Pak Ustadz? Katanya, insya Allah bisa. Dan sekarang dia sudah hafal 30 juz, umurnya udah 80 kalau nggak salah 84 tahun. Jadi beliau 12 tahun menghafal Quran dan mutkin, walaupun giginya sudah pada pergi sebagian, tapi itu dia sudah hafal. Jadi ternyata bukan zaman dahulu saja yang bisa menghafal, dia sudah tua. Zaman sekarang juga bisa. Kita ini masalahnya tadi kurang himmah. Himmah ini kemauan, keinginan. Faqala al-Ahmad ibn Hanbal, ila mata ya imam, sampai kapan engkau belajar ilmu? Ini kepada Imam Ahmad ditanyakan seperti itu. Faqala Ahmad ibn Hanbal, ilal mamat, sampai meninggal. Jadi sampai kapan kita belajar? Sampai kita meninggal. Kemudian sadisan yang keenam, minal muawwiqat, di antara penghalang ilmu sampai adalah al-ya's, bukan ya's dulu ya, adalah malal. Al-malal fi talabil ilm, bosan menuntut ilmu. Ini maka dari itu supaya tidak bosan di antaranya tadi ya, mungkin kita selang-seling ya. Dan Nabi pernah memberikan nasihat dari mulai subuh sampai duhur, dari duhur sampai asar, asar sampai maghrib, dari asar sampai maghrib. Kemudian sahabat meminta kembali, zidna ya Rasulullah, tambah lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, akhsha an numillakum,
Aku takut kalian akan jadi bosan. Maka dari itu kalau tipe orang-orang seperti kita gampang bosan, sering diselang-seling saja supaya tidak bosan. Misalnya kalau kita lagi itikaf, baca Quran 1 jam, habis itu zikir, itu salat, kemudian baca Quran lagi, dan seterusnya. Itu diselang-seling. Dan Allah Ta'ala melarang kita untuk memaksakan diri. Sampai-sampai kalau misalnya seorang ngantuk, usahakan dia tidur. Kemudian bangun lagi dan salat lagi, dan seterusnya. Belajar pun sama, ya. Maka dari itu, belajar itu ada beberapa pelajaran. Ada masalah fikih, ada akidah, ada yang lain. Sahabat juga demikian. Hada halaqah tafsir wa hada halaqah hadis. Dan ini lagi misalnya hadi halaqah, misalnya halaqah faraid tentang masalah faraid. Begitu juga ini halaqah lughah. Jadi berbeda, dan itu model pelajaran sekarang juga sama. Anak-anak ketika belajar pelajarannya ada 26 misalnya, ya. Dan 24 mata pelajaran ini macam-macam. Dan itu selang-seling sehingga tidak membosankan. Nah, disebutkan oleh seorang syair, kata beliau, "Asy-syar'u mizanul umuri kulliha wa syahidun li far'iha wa asliha." Syariat itu adalah mizanul umur kulliha. Syariat adalah timbangan urusan-urusan semuanya. Wa syahidun li far'iha wa asliha, dan saksi atas semua cabang yang furu dan yang usul. Maksudnya di sini, kalau misalnya seseorang dia dalam menuntut ilmu, pegang dulu ilmu yang usul sebelum ilmu-ilmu yang furu. Kemudian setelah itu, seorang yang mempelajari sampai detail kepada tafsil, itu pun merupakan fardu kifayah bagi orang-orang tertentu. Harus ada yang belajar. Misalnya harus ada di antara kita yang belajar tentang tahasus dalam lughah, tahasus dalam tafsir, tahasus lagi misalnya dalam pelajaran yang lain, sampai kemudian semua ada ahlinya. Semua ada ahlinya. Contoh misalnya ketika Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagi orang awam, cukup seseorang tahu bahwa ini hadis terkait dengan bagaimana seorang bertakbir sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau misalnya dia tidak mengetahui detail dalil-dalilnya, maka cukup baginya membaca atau mendengar penjelasan seorang ulama bahwa ini dalilnya sahih wa hadza dhaif, yang ini sahih, yang ini dhaif, dan seterusnya, ya, tanpa dia harus meneliti lebih jauh dalil-dalilnya. Tapi kalau dia punya kemampuan, maka hendaklah dia lakukan, sehingga apa? Sehingga dia akan semakin kokoh dalam melaksanakan amalan tersebut. Dan ini yakin tak akan pernah membosankan. Selalu dia akan rindu dengannya. Jadi oleh karena itu, misalnya contoh dalam hadis yang lain, "Man tawadha'a kama umira wa shalla kama umir, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang salat seperti yang Nabi perintahkan, siapa yang berwudu seperti yang Nabi perintahkan, maka dia ampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, jadi dengan kata lain, bab ini atau poin ini, ilmu itu ada titik kenikmatannya. Kalau seorang bosan sebelum mendapatkan nikmat dari belajar, maka ini yang harus dihilangkan. Jadi belajarlah sampai seorang mendapatkan kelezatan di saat dia belajar. Pada akhirnya dia tidak akan merasakan 2-3 jam ketika dia membaca atau menelaah atau mempelajari sesuatu masalah. Dan di antara hikmah yang Allah berikan, orang kalau berbuat taat itu serasa singkat. Misalnya seseorang berbuat ketaatan, maka dia akan merasakan begitu singkat dia belajar walaupun misalnya bertahun-tahun. Begitu juga di antara tabiat yang difitrahkan, kalau hatinya masih lurus, dia akan merasakan tekanan dalam jiwanya ketika dia berbuat maksiat. Dan ini juga mujarrab, sesuatu yang mungkin banyak semua kita mengalaminya. Kalau kita berbuat maksiat, pasti kita akan bersedih dan kita akan merasakan sempitnya dada. Sabian yang ketujuh, sekarang yang ketujuh adalah ini dia ujub, walaupun yang tadi sudah disebutkan di awal, ini lebih khusus lagi. Atau dia yara nafsahu annahu min masalan mimman fa'ala bi ahsanil fi'l. Jadi seorang melihat dirinya itu sudah
baik, memandang dirinya sudah luar biasa. Misalnya seorang melihat dia sudah ngaji sepekan 2 kali. Kita ini Masya Allah di Semarang ini kayaknya paling hebat ini kan. Tidak ada orang yang lebih baik dari kita. Jadi itu maksudnya begitu. Dia sudah pernah belajar faraid 1 kali. Kayaknya dia udah Masya Allah luar biasa. Sudah belajar jurmiyah 1 kali. Atau sudah belajar kalau tafsir dia baca Ibnu Katsir dari awal sampai akhir 1 kali. Jadi dia seperti orang yang paling hebat. Atau dia intinya seperti itu. Ketika bahasa Arab dikuasai, nampaknya saya paling demikian dan demikian. Jadi yara ya ila nafsihi, dan ini sebuah kesalahan. Makanya di kalangan salaf mereka mengatakan kepada jiwanya, ya nafsi ikhlasi tatakhallasi, wahai jiwa ikhlaslah engkau, sesungguhnya engkau akan selamat dengan ikhlas. Itu diulang-ulang oleh seorang ulama di kalangan salaf. Kemudian dikatakan oleh Imam As-Susi, kata Imam As-Susi, man yara anna nafsahu qad akhlasa fa inna ikhlasahu yahtaju ila al-ikhlas. Barang siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan seperti ini butuh diikhlaskan. Siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan dia itu butuh diikhlaskan. Makanya orang yang bilang saya ikhlas banget atau ikhlas sekali belum tentu ikhlas. Misalnya saya mengikhlaskan utang yang orang tidak mau bayar, sudah saya ikhlaskan, itu belum tentu ikhlas juga. Atau seorang mengatakan saya ikhlas melakukan ini dan itu, belum tentu juga dia bisa ikhlas. Untuk lebih jelas, nanti di akhirat ketika amalan dibuka catatannya akan kita lihat, si fulan ternyata nilainya atau amalannya segini dan segitu, maka dia akan tahu ternyata waktu itu dia tidak ikhlas. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, katanya, ara'aitum in fa'ala hasanan mathalan, rajulun yaf'alu a'malan salihah, seorang dia berbuat amalan-amalan saleh, thumma jaa rajulun akhar, lalu datang laki-laki lain untuk apa? Dia memuji amalan tadi. Jadi ada seseorang beramal lalu orang lain memujinya, lalu orang ini tetap ikhlas. Apa kata Nabi SAW? Tilka ajilu bushra lil mu'minin. Itu adalah kebaikan yang disegerakan kepada mukmin di dunia sebelum di akhirat. Jadi misalnya ada orang dermawan, lalu orang memuji dia sebagai orang dermawan. Orang ini tidak berubah dari niat di awal. Itu adalah kebaikan yang disegerakan sebelum di akhirat. Dan itu banyak amalan yang Allah berikan kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Contoh misalnya birrul walidain, berbuat baik pada orang tua, Allah akan berikan balasan kepada anak ini di dunia sebelum di akhirat. Begitu juga dengan misalnya orang-orang yang beramal saleh, Allah akan berikan di dunia balasan sebelum dia diberikan di akhirat. Kebalikannya, orang yang berbuat maksiat kadang di dunia jauh dari keberkahan. Kalau dia tidak taubat, itu adalah kejelekan yang disegerakan di dunia sebelum kejelekan yang diberikan kelak di akhirat. Jadi oleh karena itu misalnya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Imran, Allah menyebutkan wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jadi Allah Ta'ala pernah mengingatkan di sini, mereka ini suka dipuji dengan amalan yang tidak mereka lakukan. Jadi sebetulnya kita jauh dari apa yang dipujikan. Seorang misalnya bersedekah 10.000 rupiah misalnya, kemudian seorang memujinya, Masya Allah anta rajulun karim, anta wa anta, begitu misalnya. Padahal yang kita lakukan sesuatu yang sedikit saja, kemudian orang memujinya, akhirnya kita pun lupa diri dan kita dalam keadaan kemudian jatuh kepada kesalahan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran di surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian, Allah Maha tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Dan ini kadang-kadang penyakit ini lebih parah terjadi pada menimpa kepada para murabbi, para mas'ul, para ustadz, para khatib, orang-orang yang biasa ngisi pengajian. Dikiranya dia tuh orang yang paling bersih, atau dia orang yang paling semangat, atau dia orang yang paling tadi. Padahal belum tentu. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
Antara orang yang belajar dan mengajar posisinya sama. Bisa jadi orang yang baru datang pengajian jauh lebih baik dari orang yang ngisi pengajian. Jadi bukan seperti dalam harakah seorang murabi atau mas'ul, dia umumnya merasa lebih baik. Orang yang masbuk yang baru datang dianggap orang yang baru yang mereka imannya jauh lebih rendah. Ini suatu kesalahan, dan ucapan fala tuzaku anfusakum, janganlah kalian merasa diri kalian telah suci, membuat sebagian salaf ketika membaca ayat ini mereka menangis. La tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, dialah Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mencela kepada ahli kitab. Apa kata Allah? Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang dari kalangan Yahudi dan Nasrani? Orang Yahudi mengatakan nahnu abnaullah, kami anak-anak Allah Ta'ala. Orang Nasrani juga sama, mereka dengan bangga dan seterusnya. Tapi ditegur dengan ayat ini, katanya tidaklah kalian lihat ilal ladzina yuzakku anfusahum, kepada orang yang menganggap suci diri-diri mereka. Iya kan? Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa pendeta adalah wakil Allah yang di bumi. Bagi wanitanya sebagian mereka mengaku kami adalah istrinya Allah kelak di sorga. Iya kan? Atau lagi yang mereka mengaku semua kita nanti akan masuk ke dalam surganya ayah, atau surganya bapak, atau surganya Allah Ta'ala. Terlepas ini keyakinan mereka, bagi kita yang beragama Islam tentu punya keyakinan yang berbeda walaupun kita bertoleransi dalam bab ini. Tapi intinya ini sebabnya adalah apa? Tadi meyakini bahwa orang-orang yang suci, padahal Allah Ta'ala yang maha tahu siapa yang disucikan dan mana orang-orang yang suci. Disebutkan dalam riwayat, di hadis ini bukan ayat, la tuzaku anfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. La tuzaku anfusakum, janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum, Allah yang lebih tahu siapa orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Jadi oleh karena itu, sekarang bagaimana dengan pertanyaan misalnya, kan Nabi Yusuf juga memuji dirinya. Nabi Yusuf pernah memuji dirinya ketika dia mengatakan qala ij'alni ala khazainil ard ana hafizun alim, jadikan aku bendahara kerajaan, aku adalah orang yang hafiz, orang yang amanah, dan aku orang yang alim. Maka jawabannya, pertama Nabi Yusuf waktu itu melihat orang-orang di Mesir tidak ada yang mukmin kecuali dia. Karena Kitfir masih kafir, raja juga kafir, Zulaiha atau Imratu Aziz juga kafir, semua kafir. Yang ada cuma dia yang mukmin. Yang kedua, Nabi Yusuf seorang nabi dan dia memiliki firasat, dan juga ini bisa jadi perintah dari Allah Ta'ala ketika dia mengatakan ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku bendahara kerajaan, karena berhadapan dengan posisi di mana akan datang 7 tahun yang subur, 7 tahun yang kering, tidak mungkin dikelola kecuali orang yang alim. Selain alim, orang yang hafiz, orang yang amanah. Maka dari itu, amanah dan menguasai ilmunya adalah dua sifat yang merupakan satu paket bagi siapa saja yang ingin dia sukses. Kalau satu orang dia punya perusahaan, carilah semua pekerjanya yang punya dua sifat ini. Dia amanah dan dia menguasai di bidangnya. Kalau kita mencari siapapun juga orang yang kita kasih amanah, maka syaratnya dua ini. Orang yang dia hafidh, orang yang amanah dan alim. Untuk bisa hafidh dia harus mukmin. Untuk bisa amanah dia harus mukmin. Karena seluruh yang tidak mukmin mungkin dia amanah dalam urusan dunia, tapi tidak dia amanah kepada urusan akhirat. Jadi ringkas ceritanya, Nabi Yusuf dibolehkan seperti dia, dan ini juga dibolehkan bagi siapa saja yang mendaftarkan diri jadi pemimpin ketika dia melihat orang lain tidak ada yang lebih baik darinya dan urusannya akan maslahat kalau dia yang maju. Ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Kalau itu sifatnya seperti di pedesaan ada lurah, jadikan aku kepala desa karena aku demikian dan demikian. Ini boleh seperti ini, dan ini bukan untuk kesombongan, dan itu dibolehkan ketika maslahat di sana ada. Nah, hanya saja sekali lagi jangan seorang tergesa-gesa ya, karena memang
al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa itu dari syaitan, sementara lemah lembut itu dari Allah Subhanahu wa taala, atau tenang ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian tsaminan, yang kedelapan, di antara penghalang ilmu adalah la ya'mal bi ilmihi. Dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Dengan kata lain, ilmu yang dituntut itu tidak diamalkan. Makanya keberkahan ilmunya hilang. Bagaimana dia akan berkah sementara ilmunya tidak diamalkan? Maka yang terkena adalah ucapan Allah dalam Al-Quran di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan? Bangun, dia sendiri tidak bangun. Atau misalnya ayo ngaji, dia sendiri tidak ngaji. Apakah ini berlaku bagi orang yang misalnya dia belum nikah tapi dia khutbah nikah? Maka ini boleh, tidak mengapa. Ini bukan termasuk yang dilarang. Atau seorang memberikan tausiah tentang haji, dia belum haji. Bukan karena dia tidak haji karena keinginan dia, begitu intinya. Jadi, kalau ada seorang menyampaikan kebaikan, dia belum bisa lakukan apa yang kebaikan tadi, juga dibolehkan dan tidak tercela dengan ayat ini. Tetapi Allah Maha tahu apakah dia memang meninggalkannya karena ketidakmampuan atau karena memang urusan yang lain yang itu dicela oleh agama. Jadi oleh karenanya, bagaimana seorang menyuruh orang lain berbuat baik kepada keluarganya sementara dia sendiri berbuat jelek pada keluarganya? Kan bertentangan, tanaqud. Dia menyuruh orang lain bersedekah, dianya tidak mau bersedekah. Jadi oleh karena itu para ulama menyebutkan la ya'mal bi ilmihi yanqasimu ila qismain. Tidak mengamalkan ilmu itu ada dua masalah. Maksudnya ada dua bagian. Pertama, dia meninggalkan awamirillah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya justru dia mengerjakan apa yang diharamkan. Jadi yang dilarang dikerjakan, yang kemudian diperintah malah ditinggalkan. Maka yang seperti ini dia tercela, dan justru keadaan seperti ini berarti menunjukkan apa? Dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi percuma saja dia belajar, tahu halal dan haram, tapi ketika yang diperintahkan ditinggal, yang dilarang dikerjakan. Adapun yang sering pada kita adalah kita tahu, tapi kita tidak mengerjakan walaupun itu tahu. Maka ini dilihat di tafsil bagaimana keadaannya. Misalnya contoh, tahukah bahwa sholat tahajud adalah sunnah? Tahu. Tadi malam dikerjakan tidak? Tidak. Jadi itu yang kadang terjadi. Sekarang seseorang misalnya dia meninggalkan perkara yang dianjurkan, lalu dia mengerjakan sesuatu yang makruh. Jadi meninggalkan yang diperintah, lalu mengerjakan yang makruh. Nah, yang seperti ini pun termasuk yang dicela. Ya. Jadi yang diperintahkan ditinggal, yang tidak diperintahkan malah dilakukan. Kemudian termasuk juga yang disunahkan ditinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan. Intinya ini mirip-mirip dengan yang pertama. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kata dia, ilmu itu memanggil amalan. Ilmu itu akan menarik amalan. Jadi kalau seorang dia berilmu, pasti dia akan tertarik untuk beramal. Nah, makanya orang Nasrani dia banyak amalannya, sedikit ilmunya. Orang Yahudi ilmunya banyak, amalannya sedikit. Dan Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah di antara keduanya. Nah, maka dari itu kalau misalnya seseorang dia mengumpulkan ilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, maka dia tercela seperti orang-orang Yahudi. Atau seseorang beramal terus tidak berilmu, menganggap ilmu tidak penting, maka ini kayak orang Nasrani. Nah, dalam Islam dua-duanya. Dan selama ini yang paling semangat menuntut ilmu diantaranya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya hal-hal yang detail, termasuk juga misalnya bahasa Arab, kemudian juga hal-hal yang lain, yang paling semangat menuntutnya adalah di kalangan Ahlussunnah. Dan ini adalah kenyataan yang ada. Kata Imam Zahabi,
Kata beliau bahwasanya qalilun atau sedikit dari orang yang dia itu konsekuen, ilmu yang didapat kemudian dia amalkan. Makanya ada ucapan dari Abu Darda dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fathul Jalal, la takunu taqiyan illa an takuna ya aliman, itu begitu. Abu Darda mengatakan la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Tidaklah seorang akan menjadi orang yang bertakwa kecuali dia orang yang berilmu. Wala takunu aliman illa an takuna amilan. Tidaklah seorang dikatakan berilmu kecuali dia orang yang beramal. Kemudian tidaklah seorang bisa beramal dengan lurus kecuali dengan ikhlas, dan tidak bisa ikhlas kecuali dia ada khasyah. Makanya para ulama mengatakan aslul ilmi al khasyah. Itu kata Imam Ahmad. Asal dari ilmu adalah takut kepada Allah. Dengan takutnya kepada Allah, maka dia akan ikhlas. Dengan ikhlas, dia akan beramal dengan ilmunya. Dan ilmu memanggil amalan. Makanya sangat heran, orang dia sudah tahu banyak dalil, tapi tidak menarik amalan untuk dia kerjakan. Nah, yang kesembilan atau tasian, baru ini yai'as. Yai'as fi talabatil ilm. Dia putus asa dalam menuntut ilmu. Umurnya baru khamsinat, baru 50. Kemudian diajak sedikit belajar, lalu dia, udahlah saya kayaknya nyerah saja, kayaknya nggak mungkin untuk bisa. Ini yai'as, putus asa. Dulu ada seorang sahabat namanya Hakim Ibnu Hizam. Dia baru masuk Islam di usia 60 tahun. Dia berdoa dan memohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan, minimalnya sama dengan umur dia di masa jahiliyah. Dan Allah panjangkan umurnya sampai dia meninggal di usia 120 tahun. 60 tahun kafir, 60 tahun muslim. Dan dia mulai belajar menghafal Quran, dan dia sudah menghafal dalam waktu singkat. Ini Hakim Ibnu Hizam. Ada lagi Abdullah Ibnu Haram, yang dia dahulunya masa-masa mudanya dihabiskan untuk hidup dalam keadaan kafir. Kemudian di masa tuanya dia masuk Islam, dan begitulah Allah berikan keutamaan sampai dia meninggal di Uhud. Dan banyak lagi hal yang lain. Intinya Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini ayat yang dinukil oleh beliau, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menukilkannya ya, untuk nasihat untuk setiap kita. Jadi Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu tidak mengerti apa-apa. Kemudian setelah itu kita belajar, akhirnya kita bisa. Dan begitulah semua orang yang hari ini mungkin ilmunya banyak, mereka tidak lain kecuali mereka juga belajar. Jadi tidak ada ilmu dadakan yang ada seperti kayak kita masukkan file-file dalam hard disk tiba-tiba langsung penuh. Kalau yang ilmu tidak, sedikit-sedikit. Jadi tidak boleh seorang yai'as, putus asa. Nah, sebagian orang juga putus asa, saya ini IQ-nya rendah atau saya tidak bisa menghafal. Bisa jadi seorang menghafal satu ayat harus 10-20 kali. Sebagian orang yang lain cuma sekali baca langsung hafal. Sebagian yang lain 1000 kali dia ulang baru dia hafal. Yang semua ini semuanya ada ininya, ujian dan bagian masing-masing. Tapi kalau dia himahnya kuat, insya Allah dia akan bisa lakukan. Fahuwa al-Imam al-Bukhari. Imam Bukhari juga pernah ditanya, karena Bukhari ini terkenal bahwa dia orang yang Masya Allah mengingat hadis demikian banyak. Apa yang dia tanya? Kata dia, ma dawa'u, apakah obat dari lupa? Imam Bukhari pernah ditanya, apa obat lupa? Supaya kita tidak pelupa itu apa obatnya? Lalu beliau mengatakan adalah melihat ke kitab, itu tidak akan lupa. Maksud beliau sering-sering membaca dan mengulanginya, itu insya Allah tidak lupa. Makanya dalam kehidupan suami istri juga sama. Kalau bisa jangan berpisah, apalagi lama-lama, nanti dia akan lupa. Maka harus sering dilihat. Nah, begitu juga dengan, jadi jangan ada seperti hujah syaitan, saya sudah bosan melihatnya. Jangan bosan, karena ini akan menjadikan dia lupa. Begitu juga dengan seseorang, misalnya dia sedang belajar,
Kalau dia belum melihat Arab gundul lalu dia benci, maka ini satu kesalahan. Bagaimana dia akan bisa kalau dia sudah membencinya? Begitu juga seseorang misalnya dia enggan untuk membuka apa yang pernah dia tulis dari catatan dan seterusnya. Dan yang jadi masalah di negeri kita kadang-kadang seseorang dia meremehkan atau menganggap tidak ada nilainya. Maka banyak orang setelah belajar di SMP, SMA, buku catatannya dijual untuk dijadikan bungkus kacang. Padahal itu aslinya jangan. Bahkan Syekh Ibrahim bin Adam ada qaul yang bagus, saya lupa ya. Di antara Syekh Abdul Azim pernah ketika mengisi daurah di satu daurah, dan beliau menukil sebagaimana dalam kitab Hilyah, di antara kesalahan seorang penuntut ilmu, dia menghinakan buku catatannya. Yang aslinya adalah kitab yang kita punya, atau buku catatan, atau buku tulis, atau juga buku kitabnya. Sampai dilarang dilipat, jangan dilipat, tapi berikan penghormatan. Apalagi kalau dirobek, apalagi dijual. Sampai dia katakan kalau itu ada catatan-catatan yang tentang ilmu, simpan di tempat yang tidak menghinakan dia. Sama dengan Al-Quran kan, jangan dihinakan. Kalau kita taruh yang paling atas. Buku catatan juga sama. Jadi itu diantaranya yang seperti itu kata Imam Bukhari, atau kata Imam Bukhari mengatakan demikian. Kemudian yang asyirah, yang ke-10, minal mu'awwiqat, di antara penghalang ilmu adalah terbiasa dia untuk menunda, atau dia bilang nanti, ya tamanna, dia berangan-angan nanti. Kalau saya mau sedekah nanti. Belajar juga sama. Saya mau belajar nanti kalau sudah semester depan. Semester depan akhirnya enggak. Atau seorang bilang nanti kalau saya lulus ujian saya baru belajar. Ya setelah lulus ujian maka dia tidak juga belajar. Sama dengan sedekah. Seorang bilang saat tasaddaq insyaallah akan saya sedekah insyaallah setelah saya kaya. Yakinlah kalau orang seperti ini walaupun dia sudah kaya tidak akan sedekah. Karena kikir sudah dimulai sejak dia miskin. Sebagian orang mengatakan saya akan baca Quran nanti kalau saya umroh saya akan baca Quran. Yakinlah kalau sudah umroh tidak akan dia baca Quran seperti yang diinginkan. Jadi kapan atau bagaimana? Sekarang kita ingat, sekarang kita mulai. Jadi jangan menunda-nunda. Dan misalnya saya akan menghafal misalnya kitab tertentu, matanya dan yang lain, nanti enggak akan juga dia lakukan. Dan ini tantangan bagi setiap kita yang hadir ya sekarang ya. Saya juga orang sudah baik dalam bab ini. Kadang kita menunda urusan. Akhirnya tertunda sampai menumpuk, akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Sampai ajal itu datang, sampai akhirnya tidak dilakukan. Maka dari itu ada diistilahkan oleh Syekh Utsaimin dengan kalimat nadam atau menyesal bisababi taksir, karena sebab kurang. Jadi orang yang meninggal itu ada dua penyesalan, ada dua jenis orang yang menyesal. Pertama penyesalan orang kafir, menyesal karena dia menjadi orang kafir. Kenapa tidak jadi mukmin? Kalau ini sudah parah dan ini tidak bermanfaat sama sekali. Yang kedua penyesalan seorang mukmin li taksirihi fil amal, karena dia merasa kurang dalam amalan. Ini pun sesungguhnya tidak bermanfaat penyesalannya. Misalnya gini, kenapa dulu saya sedekahnya dipilih yang receh, kenapa tidak yang lembaran? Setelah meninggal baru menyesal. Kenapa saya dahulu hanya sebatas baca Qur'annya sekian kali, sampai dia meninggal khatam Quran belum ada 100 kali pun belum ada. Jadi kalau bisa sih kita khatam Quran sampai kita wafat tuh minimal 100 kali khatam Qurannya. Ya syukur kalau lebih dari itu, seperti juga Abdullah bin Amr sampai 12.000 kali khatamnya. Jadi ada target dan ada juga keinginan atau himmah yang kuat ketika dikerjakan, kemudian tadi seorang mungkin merasa lalai dan yang lain, jadi penyesalan. Faqala Yusuf ibnu Asbat rahimahullah, katanya anna Muhammad ibnu Samurah kataba kitaban. Muhammad bin Samurah ini menulis satu kitab. Kata dia, ya akhi, wahai saudaraku, ini dia nasihat dia, jangan tunda amalan-amalan, kata dia, sampai kemudian jiwanya dalam keadaan menjadi lelah, ya, artinya dia tidak hilang semangat lagi. Karena apa? Menunda amalan tersebut. Sesungguhnya katanya ajal itu pasti akan tiba, dan
menjadikan sebab pendeknya umur, artinya kalau ajal itu akan datang lalu kita tidak mengerjakan amalan yang tadi, berarti masanya akan habis sebelum amalannya dikerjakan. Dan bukankah orang-orang kafir mereka mengatakan apa? Kata orang-orang yang disiksa di alam kubur, katanya Rabbi arji'un la'ali amalu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan mengamalkan amalan yang dahulu aku tinggal. Ya kan? Apa kata Allah? Lau rudu la'adu liman hu'an. Kalau kami kembalikan, pasti mereka akan berbuat amalan yang dilarang. Ini jawaban Allah terhadap mereka yang ingin kembali ke dunia, dan itu tidak mungkin dan tidak diizinkan. Ihda asyar, yang ke-11 adalah talabul ilm li ahli bidah. Ini kata Syekh Jibrin, menuntut ilmu kepada orang yang sesat. Nah, ini juga penghalang ilmu sampai kepada kita. Maka dari itu harus dipilih siapakah orang yang bisa diambil ilmunya, siapa yang tidak. Imam Malik dengan kencang, ya, beliau mengatakan tidak boleh seorang belajar kepada yang tidak mahir berbahasa Arab. Ada juga ulama yang lain mengatakan, bahkan disebutkan juga, la ya'ta'alamal ilma, tidaklah gimana kalimatnya saya lupa ya. Jadi disebutkan di situ bahwa la ta'khudul ilma, afwan, la ta'khudul ilma min musaffi wala min mushafi. La tatlubul ilma atau ta'khudul ilma min musaffi. Janganlah engkau mengambil ilmu dari orang yang hanya membuka lembaran-lembaran, ya. Wala ta'khudul Qur'an min mushafi. Jangan juga mengambil ilmu tentang Quran dari orang yang hanya mencukupkan dengan tarjamah. Atau maksudnya mungkin yang pertama adalah maksudnya seorang hanya membaca lembaran-lembaran, dia tidak pernah belajar sebelumnya, tidak juga mengerti syarahnya, tidak paham juga takhrij hadisnya, tidak juga dia memahami bagaimana tahqiq hadis ini sahih tidaknya, tidak juga dia membandingkan atau dia mempelajarinya mungkin dari yang lain. Istilahnya dia tidak talaqi ketika mempelajarinya, dia hanya membaca satu lembar kemudian dibacakan di depan orang, maka ini cukup berbahaya. Atau yang kedua, wala ta'khudul al-Qur'an min mushafi. Dia mengambil tentang Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an dari orang yang hanya membaca mushaf dan tarjamah, mengambil ayat ini dan itu dengan sekeinginan dia tanpa melihat tafsir. Belum juga dia pernah belajar tentang syarah atau tafsir yang jelas dari banyak ulama misalnya. Jadi ini kata Imam Malik, dan itu cukup kencang dalam bab ini, apalagi dia belajar kepada orang yang dicurigai di kepalanya ada kesesatan, atau kepada ahli bid'ah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, innama mathalul jalisi salih wal jalisi su kahamil miski wa nafikhil kir. Sesungguhnya orang yang berteman dengan orang baik dan orang buruk ini seperti, ya, pedagang minyak wangi dengan pandai besi. Hadis ini bukan sedang mencela orang yang bekerja sebagai pandai besi, tidak, tapi hanya menjelaskan saja. Kata Nabi SAW, fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a min. Kalau kita berdekatan dengan pedagang minyak wangi, mungkin dia akan ngasih hadiah kepada engkau, atau paling tidak baunya engkau akan dapatkan, ya, ketularan karena di dekatnya. Jadi seorang tidak beli minyak wanginya, dia cuma dekat di situ aja, habis itu dia pergi salat, maka orang-orang yang sebelah kanan kiri kita akan mencium bau aroma yang wangi karena kita berteman dengan pedagang minyak wangi. Sekarang kebalikannya, adapun yang tadi, wa imma antajida minhu rihan wa nafikhul kir imma an tuhriqa thiyabak. Sedangkan pandai besi mungkin baju engkau akan ikut terbakar, wa imma antajida rihan khabithatan. Paling tidak engkau akan dapatkan bau yang tidak sedap. Jadi hadis ini berkata atau jujurnya demikian, dan tidak dimodifikasi seperti ada seorang ikhwan yang mengatakan, sekarang gini Ustaz, pandai besinya itu pakai minyak wangi. Jadi sampai dia pandai besi sambil minyak wangi disemprotkan di sekelilingnya. Nah, ini di hadis ini tidak disebutkan begitu. Dan hadis ini sekali lagi tidak sedang mencela pekerjaan pandai besi. Intinya itu gambaran bahwa kejelekan berpengaruh kepada teman sekelilingnya. Maka dari itu yang sahih,
Kalau berteman dengan orang saleh itu adalah nikmat. Berkumpul dengan orang saleh adalah kebahagiaan. Maka kalau bisa, carilah kemanapun kita pergi, kumpulnya dengan orang saleh. Sampai kita di pesawat, carilah pesawat yang isinya orang saleh semua. Kalau bisa, ya kan? Inna min asyaratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Ini juga masalah, ya. Kata Nabi SAW, di antara ciri-ciri kiamat, seorang belajar ilmu kepada asagir, indal asagir. Siapakah asagir? Disebutkan dalam syarah yang lain, asagir ini orang yang bisa beberapa makna, ya. Bisa asagir ini orang-orang yang umurnya muda, artinya dia belum banyak belajar. Tapi yang lebih rajih wallahu taala alam, intinya orang yang belum dia memiliki ilmunya dan dia mengajarkannya. Bagaimana dia mengajarkan sementara dia tidak memilikinya? Iya kan? Bagaimana seorang akan memberikan sementara dia tidak punya? Jadi Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengingatkan, kata Ibnu Mubarak, dan ini juga di antara tafsir salaf, al-asagir yani ahlul bidah, kepada ahlul bidah. Jadi ini asagir, walaupun yang lain pendapatnya berbeda. Secara umum demikian. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la yazalu nasu bi khairin ma atahumul ilmu min kibali ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akabirihim, dan juga para ulama di kalangan ahlu sunnah. Fa idza atahumul ilmu min kibali asagirihim fadzalika hina halaku. Ketika mereka mengambil ilmu dari asagir, orang-orang yang tadi sesat atau ahli bidah, atau juga orang-orang yang belum memilikinya, maka yang ada adalah kesesatan atau ya kebatilan. Ya sangat mungkin. Ada seorang ikhwan, dia belajar, saya hatinya sudah kencang. Dia belajar kepada seorang yang dikenal, dia seorang yang punya kesesatan dalam fikrahnya. Akhirnya dia pulang setelah 2 tahun dan dia mengaku sebagai dia mungkiru sunnah, mengingkari sunnah, dan dia kemudian mengaku sebagai nabi. Itu ada kejadiannya seperti ini. Atau seorang menganggap, saya kan sudah kuat hatinya, saya duduk dimanapun dan belajar kepada siapapun saya bisa. Akhirnya dia ikut belajar, dan kemudian 3 bulan kemudian kepalanya sudah bengkok, ya. Artinya apa yang dia fahami sudah lain. Sampai dia kemudian membolehkan nikah mut'ah dan seterusnya, dan ini bagian dari kesesatan. Jangankan itu, orang yang berdekatan dengan orang yang sesat bisa ikut sesat. Seperti Abdurrahman bin Muljam atau Muljim. Dia adalah orang yang soleh pada asalnya, hafal Quran. Hanya karena ingin menikahi seorang wanita khawarij, jadilah dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dan itu dianggapnya sesuatu yang baik. Jadi bahaya, berdekatan dengan orang yang sesat itu bahaya. Makanya kata para ulama, al-asyubuhatu qatafah wal qulubu dhaifah. Syubhat itu buas, sedangkan hati itu lemah. Ya, maka dari itu banyak orang yang rajin ngaji sebelum nikah, habis nikah dia tinggalkan semua yang dia pernah pelajari karena berteman dengan satu orang di rumahnya yang tidak baik. Ada juga orang yang tadinya tidak baik, gara-gara berteman dengan satu rumah yang baik, ikut baik. Jadi dia tidak sengaja dapat hidayah karena teman-temannya baik. Ala kulli hal, bukan tidak sengaja menurut kita, ya. Bagi Allah Ta'ala tidak yang tidak sengaja. Bagi Allah Ta'ala semuanya atas kehendaknya. Faqala Al-Hasan Al-Basri wa Ibnu Sirin. Ini kata Ibnu Sirin, kata dia, la tajlis ma ahlil hawa. Janganlah engkau duduk-duduk dengan orang yang mengikut hawa nafsu. Ini tidak boleh, ya. Duduk aja jangan. Berteman apalagi dia menjadikan satu kamar, artinya dia suami istri, kalau bisa jangan. Kenapa demikian? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah din, maka janganlah atau lihatlah olehmu dari mana agama kamu diambil. Sebagian ulama muhadditsin, saya pernah dapat belajar dari ketika pelajaran tentang Al-Bahithul Hathith oleh salah seorang ulama, beliau menyampaikan
dalam ilmu hadis tidak diambil ilmu seseorang kalau dia ketahuan berbohong kepada binatang. Misalnya dia pernah bohong sama ayam, pura-pura ada makanan, ternyata tidak ada, maka tidak layak ilmunya diambil. Jangan mengambil ilmu dari orang seperti ini. Ada lagi yang lain lagi, dari akhlak yang sedikit saja. Sedikit akhlaknya ini mungkin di kalangan kita biasa saja, maka tidak diambil ilmunya. Bahkan muruahnya jatuh. Muruah itu harga dirinya jatuh. Misalnya ada seorang guru, dia ketahuan oleh muridnya sedang main layang-layang. Ini saja, untuk sampel saja. Lalu gurunya mengatakan, apa hukum main layang-layang? Main layang-layang hukumnya mubah. Sahih dia mubah. Tapi kalau ada guru yang sibuk main layang-layang sementara urusan-urusan yang lain lebih penting banyak, ilmunya diragukan dan sebaiknya tidak diambil. Apalagi kalau dia melakukan hal-hal yang lebih dari itu. Misalnya dia ternyata adalah orang yang biasa ikut ramalan bintang atau biasa ini, maka tidak layak diambil. Ala kulli hal, dilihat bagaimana akhlaknya, dilihat bagaimana dia bermuamalah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian 12 yang ke-12, la tata'ajjal, jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Dan ini diantara penghalang ilmu sampai orang tidak sabar. Misalnya baru belajar bahasa Arab 3 bulan udah susah, tinggal bukunya ditutup, dikunci di bupet, tidak dibuka lagi. Baru seseorang misalnya dia belajar faraid karena pusing hitung-hitungnya, akhirnya dia hentikan. Sebagaimana yang tadi, ya kan, baru lihat kitab berbahasa Arab gundul, kemudian dia sudah wah ini bukan bagian saya. Itu ada seorang mahasiswa dari Fiji, dia datang ke Madinah. Ini untuk saja mungkin buat pelajaran. Di negerinya tidak pernah mengerti bahasa Arab. Yang dia tahu bahasa Inggris sedikit. Akhirnya dia belajar, mengambil 2 tahun untuk belajar bahasa Arab duluan. Kemudian setelah itu dia belajar, dapat nilai yang ada yang rasibah yang berulang-ulang, tapi dia tidak pernah putus asa. Akhirnya dia baru masuk S1-nya 2 tahun setelahnya. Sampai akhirnya dia lulus, akhirnya dia sudah mahir berbahasa Arab, mahir juga bahasa yang lain. Dan orang sekarang ada di Indonesia, ya. Jadi dia menceritakan betapa dia sabar, ya, untuk dia belajar sampai akhirnya Allah berikan kemudahan, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada sebagian hambanya. Dulu ada seorang alim, dia melihat ketika sampai di rumahnya, dia melihat semut yang naik. Semut ini naik di dinding dan gagal. 1 kali dia naik, jatuh. Kedua jatuh, ketiga jatuh, sampai yang kelima dia bisa melewati dinding ini dan sampai di atas, dan dia kemudian nyebrang di balik dinding sebelahnya. Hanya dengan melihat semut ini, kemudian dia mengambil ibrah pelajaran. Ternyata semut saja berulang-ulang dia harus belajar. Mirip kayak orang belajar naik sepeda, kan? Ya, mungkin dia jatuh-jatuh berapa kali tapi dia lanjut. Intinya dalam belajar tidak boleh seorang putus asa, dan dia harus terus berusaha mencoba. Dan makanya kata para ulama sejak kapan seorang belajar? Dari mulai boyan orang tua sampai dia meninggal. Atau kata Imam Ahmad, ya kan, beliau mengatakan ilal mamat, sampai meninggal atau dicabut nyawanya. Nah, kata Imam Yahya Ibn Katsir, katanya rahimahullah, semoga Allah merahmati siapa? Orang yang bercapek-capek dalam belajar. Jadi tubuh ini jangan dimanjakan, dikit-dikit ngantuk sebaiknya kita tidur, ya kan. Memang itu ada baiknya, tapi masa setiap mau belajar datang ngantuknya. Kalau lihat sinetron tidak ngantuk, ini masalah, kan. Kemudian jadi seorang terlalu memanjakan dirinya. Saya kalau mau belajar, kalau tidak ASEAN ruangannya tidak bisa belajar. Ini namanya tarafuh. Dalam Hilyah Talabul Ilmi disebutkan tarafuh, gaya hidup yang masya Allah tinggi. Pokoknya kalau ruangannya tidak ber-AC nggak bisa belajar. Atau kalau tidak ada snacknya tidak bisa belajar. Ya kan, saya ngisi pengajian di Grobogan itu, saya bilang sama Sahibul Bait, udah lama dari tahun 2002 gitu. Kenapa di sini selalu ada makanan? Jawaban beliau,
Kalau tidak ada makanan Ustaz, itu tidak semangat. Oh, jadi jawabannya tidak semangat. Oh, Masya Allah. Coba-coba satu kali jangan ada makanannya. Akhirnya satu saat pengajian tidak ada makanan. Dan kita ngaji jalan, ketika orang mau pulang dibungkusin sama dia satu-satu. Nah, ternyata ada juga katanya. Iya, ternyata itu juga ada manfaatnya. Dan itu tidak haram. Kalau sekiranya seperti di kalangan di zaman Imam A'mash, belajarnya tidak ada makanannya, tapi disebutkan bahwa orang yang hadir itu mereka juga mendapatkan apa yang ala kadarnya. Kalau di majelis Syekh Utsaimin bahkan beberapa murid itu dikasih uang saku. Kemudian ketika apalagi Ramadan mereka diberikan ini. Jadi banyaklah keutamaan. Yang pasti bukan itu yang dicari. Dulu ada satu pengajian semakin banyak karena setiap orang dikasih makanan. Ketika makanannya tidak ada dan dia tidak berangkat, ini jadi masalah. Kata Imam Ibnul Madini rahimahullah, katanya qila li Sya'bi, dikatakan kepada Sya'bi, min aina ta'khudul ilma, dari mana engkau dapatkan ilmu ini? Dia mengatakan, aku bermohon kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan karena manusia yang menyebabkannya, Allah yang telah berikan kepadanya. Dan dia harus bersabar, kata dia, tabakkur, saya berpagi-pagi mencarinya sampai didatangkan oleh Allah ilmu kepada saya. Jadi memang luar biasa ya. Orang-orang yang datang kepada A'mash itu jauh-jauh ya. Sebagaimana Baqi bin Makhlad, dia berjalan dari Spanyol ke Mekah untuk mendengarkan muhadarah Imam Malik. Belum ada rekaman waktu itu. Belum juga ada banyak alat tulis. Belum ada pesawat. Maka dia berjalan dari Spanyol menuju Mekah, begitu perjalanan yang jauh. Istilahnya melewati sungai-sungai, daratan, mungkin melewati lautan. Yang pasti keberkahan mereka itu jauh lebih banyak dari keberkahan di zaman kita. Kita ini di zaman yang semua serba serba mudah ya kan. Kitab yang diajarkan, yang dibaca ini bisa di-download. Judulnya tadi yang tadi kita bilang, nanti keluar tulisannya dan bukunya di file. Hanya saja memang masalahnya, kenapa orang-orang dahulu menggunakan kitab yang asli atau mereka karena ada ta'liq ditulis di sana sini. Kalau sekarang di handphone semua disimpan, Sahih Bukhari di handphone, Muslim di handphone, Kutubut Tis'ah di handphone. Habis itu handphonenya dijual, hilanglah semua ilmunya. Iya, jadi hadirin sekalian, jadi ini baru mu'awwiq. Ya, waktunya nggak cukup, kita ini saja. Semestinya ada turuk tahsil al-ilm. Ada jalan-jalan untuk menyampaikan ilmu pada kita. Kalau tadi penghalangnya, ya kita sebutkan penghalangnya supaya kita tahu dulu siapa musuh kita, dan itu diantaranya. Dan saya tambahkan dari tulisan Syekh Jibrin ini, diantara penghalang yang lain sebetulnya ada juga, adalah malas. Ya mungkin teman dekat dengan al-i'tidar bil istighal, beralasan sibuk. Ini dikit-dikit lah. Ya. Jadi kalaulah boleh kita target menghilangkan malas ini, insya Allah akan bisa ya. Misalnya sekarang hitung-hitungan matematika. Kalau kita baca Sahih Muslim atau kita ngaji Sahih Muslim dalam satu pertemuan 10 hadis, maka Sahih Muslim akan selesai sepekan sekali ya. 10 hadis dia akan selesai 80 tahun. Itu kalau sepekan 10 hadis dan istilahnya 1 bulan berarti 4 kali. Baru Sahih Muslim, ya kan? Kalau dibacanya satu pertemuan 1 kali, ya sekitar 800 tahun kita baru selesai menyelesaikan. Ya begitulah para ulama. Bagaimana mereka menggabungkan ilmu begitu banyak dalam satu jiwa. Sebagai penutup, di antara ulama yang ilmunya banyak, umurnya pendek, ada 3. Pertama Ibnu Taimiyah. Umur beliau kalau tidak salah 40 tahun. Tidak disebutkan berapa usianya, tapi dia sebagian mengatakan kurang dari 40 tahun. Idza yatakallam fil ahadits wa sahibul ahadits. Kalau bicara hadis, Ibnu Taimiyah adalah pemilik hadis. Bahkan kalau Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis, Ibnu Taimiyah itu hafal semua hadis yang pernah keluar dari mulut Nabi dari awal sampai akhir. Itu Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah hafal hadis yang bukan yang sahih saja, yang dhaifnya juga hafal.
Kalau bicara tentang Al-Quran, wa sahibul Quran wa ulumul Quran, dialah pemilik Al-Quran dan semua ilmu Quran dia kuasai. Cuma istilahnya bagaimana dia mengumpulkan ilmu yang sangat banyak, umurnya hanya 40 tahun. Padahal dia pun dipenjara. Dan Majmu' Fatawa, ini contoh saja. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu ada 38 jilid. Saya pernah membeli, uangnya kurang waktu itu, akhirnya udah download saja. 37 jilid ini, dua jilid yang terakhir itu isinya daftar isi. Dua jilid terakhir daftar isi. Kira-kira kitabnya itu kira-kira sekitar tadi 5 meteran ya, kalau diukur dari ujung ke ujung, dari 37 jilid tadi. Dan dia menulis itu ketika di penjara, kitab ini. Dan itu hanya salah satu kitab dari ribuan kitab yang dia tulis. Sekarang kita ukur-ukur aja lah. Kalau umur kita sekarang misalnya ada yang 40, ada yang 50, ada yang 30. Misalnya untuk bisa hafal Quran ditarget, saya hafal Quran umur 5 tahun lagi hafal Quran. Habis itu ngafalin Sahih Bukhari 5 tahun kemudian, Sahih Muslim 5 tahun. Ah, itu umur kita sudah habis duluan, ilmunya belum kita dapat. Ya. Ala kulli hal, ini Ibnu Taimiyah. Yang kedua Abdullah bin Mubarak juga sama. Dia adalah seorang dari daerah Rai, Pakistan. Ilmunya sangat banyak, dermawan dan luar biasa. Sehingga disebut Syekhul Islam itu berarti apa? Dia menguasai hampir semua ilmu yang ada. Itu Syekhul Islam. Begitu juga dengan Sufyan Ats-Tsauri. Umur 6 tahun sudah hafal Quran, umur 9 tahun sudah hafal 300.000 hadis, umur 12 tahun sudah punya guru sangat banyak ya, dan umur 18 tahun sudah jadi mufti. Ya, jadi padahal dia seorang yang ditinggal ayahnya di waktu kecil. Jadi ala kulli hal, banyak lagi, kita adalah kita, mereka adalah mereka. Intinya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya kan, alhamdulillah kita bisa ngaji walaupun ada yang mungkin sebulan 3 kali, sebulan 4 kali. Nah, kan kita bersyukur. Jadi kita tidak mengkufuri nikmat. Alhamdulillah kita mengenal sunnah. Jadi saya ingin memberikan semangat, jangan pernah putus asa dan lanjut jalan walaupun hal-hal yang banyak tantangan di sana sini. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad. Naktafi bihada. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa izin bertanya Ustaz, masalah niat itu sebelum sholat kan biasanya kita cukup membaca ta'awuz. Tapi kalau saya pernah mendengar itu ada bacaan Allahumma inni a'udzubika min syaitanir rajim kanza. Itu boleh dibaca apa bid'ah Ustaz? Boleh dibaca apa bid'ah itu Ustaz? Itu aja cukup. Tadi apa yang nggak begitu jelas bacaannya? Ini Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau ditambahi Allahumma inni a'udzubika min syaitonir rajim kanza. Oh iya. Baik. Syukran Ustaz, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dilazimkan setiap mau salat, maka ini butuh dalil. Saya belum mengetahuinya ada dalil yang tadi. Kalau seorang misalnya bertawuz dalam satu urusan dan itu tidak dilazimkan harus dilakukan, misalnya dia ada was-was bagaimana kalimat tadi, kemudian ada keraguan-raguan, lalu dia baca, lalu dia memulai di dalam salat sesekali, maka tidak mengapa. Sebagaimana was-was yang datang di luar salat, lalu dia baca tadi ta'awuz, itu dibolehkan. Jadi tidak mengkhususkan untuk seseorang membacanya di saat mau salat. Begitu juga dengan seseorang misalnya ketika dia mau sholat, kemudian dia menetapkan bacaan tertentu yang Nabi tidak lakukan. Jadi kalau dibilang apakah itu sesuatu yang bid'ah, kalau mungkin ada dalilnya silakan dilakukannya. Cuma saya belum mengetahuinya. Dan ucapan ta'awud adalah ucapan yang disyariatkan. Kapan itu? Bahkan ketika membaca Fatihah dibolehkan ta'awud.
Kemudian ketika datang wasawis, boleh kita ta'awud. Kemudian di luar salat, boleh kita berta'awud ketika ada sesuatu yang diperlukan untuk kita baca. Tapi mengkhususkan dalam satu amalan tertentu, ini yang mungkin perlu dicari dalilnya. Gitu ya. Allahu a'lam. Masih ada? Cukup? Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.